Oke, selamat berjumpa kembali dengan channel Ardara 21. Langsung aja untuk saat ini saya akan membahas tentang perhitungan PPh atas upah harian. Sebelum lebih lanjut, untuk menghitung PPh atas upah harian, di sini kita didasarkan pada peraturan DJP nomor per 6/16 garing PC garing 2016 atau PMK Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 102 garing PMK titik 010 garing 2016 tentang pegawai harian dan mingguan yang tidak dikenakan pemotongan pajak adalah sebesar 450.000 per hari. Ya, jadi artinya kalau kita bekerja harian mendapat upah tidak lebih dari 450.000 dalam sehari, maka kita tidak kena pajak. Tapi apakah bisa kena pajak seandainya sehari lebih mendapat upah lebih dari 450.000? Sebenarnya bisa ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita bahas. Sebelum kita menghitung, ada baiknya kita perhatikan yang sudah saya tulis hal-hal di bawah ini ya. Kita lihat ya. Kita lihat 1. Jika upah harian di bawah atau sama dengan 450.000 sehari dan penghasilan yang diperoleh dalam sebulan tidak melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp4.500.000, maka tidak dikenakan pajak. Ya. Jadi kalau kita bekerja mendapat upah dalam sehari kurang dari 450.000 sehari dan dalam sebulan itu artinya sebulan itu tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 31. Jadi tidak melewati bulan berikutnya. Itu hitungan dalam 1 bulan. Maka tidak dikenakan pajak. Contoh Tuan Corona bekerja 5 hari dengan upah Rp400.000 per hari. Ya, Tuan Corona bekerja selama 5 hari itu dalam sebulan. Upah per harinya Rp400.000. Maka cara mengeceknya adalah Rp400.000 maksud saya kali harinya 5 hari, berarti Rp400.000 kali 5 hari sama dengan 2 juta. Rp400.000 kali 5 hari sama dengan 2 juta. Nah, 2 juta ini tidak dikenakan pajak. Karena apa? Karena 2 juta itu masih di bawah 2 juta itu masih di bawah PTKP atau di bawah 4.500.000. Sedangkan upah hariannya 400.000 masih di bawah batas minimalnya yaitu Rp450.000. Ya, batas minimal tidak kena pajak ya. Oke, jelas ya. Jadi alasannya secara total 2 juta masih di bawah penghasilan tidak kena pajak atau di bawah Rp4.500.000 sebulan. Kemudian upah hariannya di bawah batas ya. Batas yang dikenakan adalah Rp450.000. Oke, untuk yang kedua, asumsi kedua, jika upah harian di bawah atau sama dengan Rp450.000 per hari, tetapi dalam sebulan penghasilannya totalnya melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi di atas 4.500.000. Maaf ini untuk tulisan 4.500.000 salah ya, harusnya nolnya itu kelebihan 1, tapi nggak apa-apa ya.
Untuk hal ini maka dikenakan pajak ya. Karena upah 450.000 ya. Jika upah harian di bawah atau sama dengan 450.000 per hari tapi dalam sebulan melebihi PTKP, maka dikenakan pajak. Dengan cara rumusnya adalah besar upah harian kali jumlah hari bekerja dalam 1 bulan kemudian dikurangi PTKP. Nah, cara mencari PTKP-nya adalah 4.500.000 dibagi. Jadi bulan dalam untuk menghitung PTKP adalah sebulan 30 hari atau setahun 360 hari. 4.500.000 rupiah itu PTKP sebulan. Dibagi 30 hari kali jumlah hari kerja dalam sebulan. Jadi jumlah hari Anda bekerja dalam sebulan. Sama dengan penghasilan kena pajak. Contoh, Tuan Corona bekerja 20 hari dengan upah 400.000 per hari. Cara hitungnya adalah, cara mencari pajak terutangnya adalah 400.000 rupiah upah per hari kali lama bekerja 20 hari. Sama dengan 8 juta. Dikenakan pajak karena jumlah penghasilannya melebihi PTKP ya dalam sebulan. Nah, kemudian karena melebihi PTKP, maka jumlah penghasilan dalam sebulan dikurangi PTKP lamanya bekerja. PTKP lamanya bekerja dihitung dengan cara 4.500.000 dibagi 30 hari kali lamanya kerja 20 hari. Sama dengan 8 juta dikurangi ya 4.500.000 rupiah dibagi 30 hari kali 20 hari sama dengan 5 juta. Nah, 5 juta ini namanya adalah PKP atau penghasilan kena pajak sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Jadi PPh terutangnya adalah 5% kali 5 juta atau 250.000 rupiah. Jelas ya? Itu asumsi kedua. Sekarang asumsi yang ketiga. Yang ketiga, jika upah harian di atas 450.000 per hari, tetapi dalam sebulan penghasilannya tidak melebihi jumlah PTKP atau tidak melebihi 4.500.000 rupiah, maka dikenakan pajak ya karena upah hariannya jelas melewati batas yang ditentukan yaitu lebih besar dari 450.000 rupiah per hari. Dengan rumus ya, cara menghitungnya besar upah harian dikurangi 450.000 rupiah kali jumlah hari kerja dalam sebulan. Sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Contoh, Tuan Corona bekerja 5 hari dengan upah 500.000 rupiah per hari. Ya, cara jawabnya 500.000 rupiah kali 5 hari kerja sama dengan 2.500.000 ya, dikenakan pajak. Karena upah harian di atas 450.000 meskipun dalam sebulan belum melewati PTKP. Jadi pajak terutangnya adalah 500.000 upah harian dikurangi 450.000 rupiah kali 5 hari ya. Atau 500.000 kurangi 450.000 rupiah kan 50.000. 50.000 kali 5 hari 250.000 rupiah. Jadi PPh terutangnya ya adalah 5% kali 250.000 rupiah atau 12.500. Jelas ya, sangat jelas. Lanjut asumsi yang terakhir, yang keempat. Jika upah harian di atas 450.000 rupiah per hari dan dalam sebulan penghasilan melebihi PTKP atau 4.500.000 rupiah, maka dikenakan pajak dengan cara rumusnya adalah besar upah harian ya, besar upah harian kali jumlah hari bekerja dalam sebulan dikurangi PTKP ya. PTKP ya, cara hitungnya tadi saya sudah sebutkan 4.500.000 rupiah dibagi 30 hari
dikali jumlah hari kerja dalam sebulan. Sama dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Contoh, Tuan Corona bekerja 20 hari dalam sebulan tentunya ya, dengan upah 500.000 per hari. Ya. Ini dikenakan pajak jelas ya, selain upah hariannya lebih besar dari batas maksimumnya ya, juga melewati PTKP. Cara hitungnya adalah Rp500.000 dikalikan lama kerja 20 hari ya, sama dengan 10 juta ya. Itu penghasilan dalam sebulan. Ya. Kemudian 10 juta itu dikurangi PTKP-nya. PTKP-nya adalah Rp4.500.000 dibagi 30 hari kali 20 hari. Jadi total pendapatan yang kena pajak atau PKP-nya adalah 7 juta. Jadi pajak terutangnya adalah PPh terutangnya 5% kali 7 juta. Sama dengan 350.000. Ya, 7 juta itu berasal dari 10 juta dikurangi Rp4.500.000 dibagi 30 hari kali 20 hari sama dengan 7 juta. 7 juta itu merupakan PKP atau penghasilan kena pajak sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang. Oke, sampai sini sudah sangat jelas ya. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat ya. Silakan diklik subscribe dan klik gambar lonceng ya. Nah, untuk pertanyaan silakan bisa ditulis di komen. Untuk pertanyaan masalah di atas silakan bisa ditulis di komen. Oke, sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.